10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kangwoo membuat rekayasa untuk Awakening Sinon. Tapi situasi berubah saat Sinon membangkitkan Demonic Energy dan berubah menjadi Demon. Kangwoo lalu datang berusaha mengendalikan situasi, tapi Sinon yang tidak bisa mengendalikan kesadarannya berakhir menusuk Kangwoo. Kangwoo yang tertusuk pedang Sinon tak melawan. Sinon sontak kaget, apa yang sudah aku lakukan? Hyung, maafkan aku. Kangwoo memegang wajah Sinon dan berkata, kuatkan dirimu bodoh. Aku tidak tahu situasi apa yang kau alami atau kenapa ini terjadi. Tapi jika itu dirimu, kau pasti bisa mengatasinya. Kangwoo lalu tersenyum. Sinon, terima kasih telah menjadi adikku. Kangwoo langsung tergeletak. Sinon terharu mendengar itu. Sinon lalu teringat trauma di masa lalu. Ibunya waktu itu pernah bilang, Sinon, maaf karena telah melahirkanmu. Mengingat semua trauma itu, Sinon mulai gelisah. Kata-kata itu membebani hidupku. Aku ingin menolak bahwa kata-kata itu adalah mimpi buruk dan kutukan. Aku hidup demi menyangkal itu. Kata-kata yang selalu menguatkanku. Terima kasih karena ada di sini. Betapa aku sangat ingin mendengar itu. Sinon lalu menangis tak kuasa menahan perasaannya. Dan kemudian, perlahan-lahan kegelapan dalam dirinya mulai hancur. Sinon teriak meluapkan sebuah kekuatan besar. Notif dari sistem muncul. Rasio sinkronisasi dengan Martial God Cheon Taehyung telah mencapai 51,2%. Semua persyaratan untuk rekonstruksi tubuh telah terpenuhi. Perlahan-lahan Demonic Energy yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Tubuh sedang direkonstruksi. Cahaya kuat terpancar sampai ke langit. Sinon perlahan-lahan membuka matanya dan merasakan sesuatu. Sensasi misterius seolah-olah terlahir kembali. Di sana ia berhasil menghilangkan Demonic Energy, lalu diselimuti sebuah kekuatan baru. Anda telah mendapatkan unique skill, Key Controlled Sword. Sinon menyadari lagi sesuatu. Aku bisa merasakannya. Kekuatan yang sangat berbeda dari Demonic Energy. Hyung masih bernapas. Jika aku membawanya ke Seoul, Hyung akan disembuhkan. Tapi untuk sekarang, pedang yang tergeletak bisa Sinon tarik tanpa bergerak dengan mana. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Balak yang masih menyamar heran. Bagaimana kau bisa lepas dari pengaruh bibit itu? Seharusnya manusia tidak bisa menahan Demonic Desire. Sinon menengok ke arah Balak. Dalam hatinya ia bilang, demon yang paling kubenci, bawahan musuh yang tidak bisa hidup di langit yang sama. Sinon menggerakkan pedangnya, Key Controlled Sword. Dengan skill itu Sinon bisa menciptakan banyak pedang energi yang melayang. Pedang itu diarahkan ke Balak. Sinon berkata, kau membuat gaya dalam bahaya dan membuat diriku menusuk Hyung dengan tanganku sendiri. Sinon menggerakkan tangannya. Aku akan membunuhmu. Bersamaan dengan gerakan tangan itu, beberapa pedang energi langsung menyerang. Balak tak bisa menghindari itu dan terluka. Balak teriak kesakitan hingga tak mampu berdiri dan goyah. Sialan, tak kusangka manusia biasa bisa mengacaukan rencana Lord Satan. Balak lalu mengeluarkan bola energi hendak melarikan diri. Keberadaannya perlahan menghilang. Sinon langsung mengambil ancang-ancang. Kau pikir bisa kemana? Heavenly Dragon Slash. Satu tusukan yang membuat lintasan serangan yang membakar tubuh Balak. Balak bisa menahan itu. Tubuhnya semakin menghilang. Ia hendak melarikan diri. Jangan lupa manusia. Pada akhirnya kemenangan akan jadi milik kami. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Lord Satan. Balak pada akhirnya berhasil melarikan diri.
Sinon kemudian menengok ke arah Kang Wu yang sadar. Kang Wu bilang, "Sepertinya semuanya baik-baik saja. Aku tahu kau bisa mengatasinya." Sinon terharu. "Hyung, kau masih hidup." Di sana Kang Wu bisa menjahit luka di dadanya. Ia bilang, "Aku meregenerasi lenganmu dengan darahku, dan sekarang kau khawatir tentang itu. Asalkan aku tidak dibunuh secara instan, aku akan baik-baik saja." Sinon semakin tersentuh dan hendak memeluk Kang Wu. Kang Wu menghentikannya. "Tunggu, orang yang seharusnya kau peluk bukan aku, tapi dia." Tak lama juga Gaya sadar. Kang Wu tersenyum melihat semua ini. Dalam hatinya ia berkata, entah bagaimana semuanya berjalan lancar. Adik yang jatuh dalam jebakan Demon Authority of Subjugation memberikan serangan fatal pada saudaranya. Bahkan dalam keputusasaan ikatan saudara yang mengharukan pun tumbuh. Bahkan itu berakhir dengan kalimat yang sangat kuat, "Terima kasih telah menjadi adikku." Begitulah seorang pahlawan lahir dari rasa putus asa. Demon keji pergi. Heroik wanita yang rapuh berhasil selamat. Berkatmu insiden ini teratasi dengan aman juga. Dan tumbal mantap kami Lord Satan sukses. Setelah itu beberapa waktu kemudian, Kang Wu kembali berlatih dengan balak mengendalikan Hellfire. Kang Wu bertanya, "Sepertinya kau sudah memulihkan beberapa lukamu." Balak menjawab, "Tentu saja, karena aku bukan sembarang demon, tapi manusia itu sungguh mengesankan. Jika Anda tidak memberitahu sebelumnya, saya ragu dia selayak itu. Saya tak mengira dia bisa sekuat itu hanya dalam sekali awakening." Dalam hatinya Kang Wu bilang, Sinon tumbuh cukup kuat mengalahkan Mid-Tier Archdemon, Halpas, Phoenix, Malpas, atau lampu lalu lintas ayam seperti mereka. Sekarang kami hanya perlu 2 atau 3 player selevel Sinon. Keseimbangan kekuatan antara demon dan manusia masih sangat jauh. Sejujurnya jika aku tidak menghentikan Mammon, bumi mungkin sudah ada di tangan demon. Player baru muncul 6 tahun yang lalu. Jadi level ini sebuah keajaiban, tapi serahkan saja pertumbuhan mereka pada masa depan. Yang lebih penting sekarang, aku harus cepatnya bisa menguasai authority Mammon, lalu menggabungkan authority ini dengan authority yang lainnya. Itu mustahil saat ini, tapi suatu hari nanti, aku pasti bisa. Kang Wu berkata, "Balak, ayo latihan." Balak menjawab, "Sama seperti di neraka, Anda sungguh tidak pernah istirahat." Kang Wu tersenyum, "Siapa di dunia ini yang benar-benar istirahat?" Dalam hatinya Kang Wu berkata lain, "Sebenarnya aku sungguh ingin istirahat. Bahkan jika ingin mengikuti kata hatiku, aku ingin berkencan dengan Seolah, bermalas-malasan dengan Echidna, atau pergi ke warnet dengan Cha Yeonjo. Kalau dipikir-pikir sebelum datang ke bumi, aku hanya ingin bermain dan menikmati hidup. Tapi di saat yang sama semuanya berubah menjadi pertarungan tanpa akhir yang menentukan nasib dunia. Baiklah, sudah aku tentukan, aku akan istirahat sekarang." Tak lama Lilith datang. Astaga, kenapa tidak istirahat saja? Kang Wu langsung ketakutan. Kang Wu bilang, "Lilith, kita tidak punya waktu untuk istirahat." Lilith mengeluarkan tentakelnya. "Ayolah rajaku, sudah lama sejak terakhir kali kita menghabiskan waktu secara intim bersama." Kang Wu geli melihat tentakel itu. "Kita benar-benar tidak punya waktu istirahat sekarang atau selamanya." Lilith terus menggoda. "Saya bisa mengerti bahwa Anda sangat lelah. Semalam saja bersama saya rajaku." Kang Wu dalam hatinya muak. "Aku tidak akan pernah berpikir untuk istirahat. Aku akan bekerja bagaikan kuda, merelakan akhir pekan dan terus bekerja. Jadi jauhkan aku dari tentakel itu." Lilith lalu berkata, "Sepertinya susah menghabiskan waktu dengan raja, tapi aku membawa informasi. Di area di mana pasukan Lucifer dan Kultus Demon baru-baru ini berperang, seseorang selamat dan mengajukan perlindungan. Dia bilang dieksploitasi sebagai budak dan bukan anggota Kultus Demon. Dia bilang dari Magi of Tower Magic." Kang Wu heran, "Magic Tower apa maksudmu?" Lilith menjawab,
Setelah aku dengar, itu adalah organisasi Eropa terbesar yang dikenal sebagai Tower of Truth. Satu detail pentingnya adalah organisasi ini punya sejarah yang cukup panjang. Kang Wu dalam hatinya berpikir, para player baru muncul di bumi paling lama 6 tahun yang lalu. Seberapa tua sejarah mereka sebenarnya? Tunggu, Sekte Heavenly Sword telah berlatih martial art bahkan sebelum player muncul. Mereka bilang teknik rahasia keluarga mereka diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Heavenly Emperor. Selain itu, kultus Demon telah berdiri selama ribuan tahun dan memperoleh kekuatan dan pengetahuan yang ditinggalkan oleh Apostli Evil yang diduga sebagai Archduke. Dengan logika yang sama, Tower of Truth kemungkinan punya kekuatan hebat yang terkait dengan pengetahuan yang diturunkan dari masa lalu. Kang Wu lalu bertanya, di mana dia sekarang? Lilith menjawab, atas izin Gaia dia ditahan di Hall of Protection di bawah pengawasan Sinon. Apa Anda ingin pergi ke sana? Kang Wu lalu mengeluarkan gate instan. Tidak ada cara yang lebih baik selain mendengarkannya langsung. Cerita berlanjut di Hall of Protection. Kang Wu bertemu dengan Sinon yang menjaga. Hyung, kenapa kau datang kemari? Di sini ada penyihir yang meminta pertolongan. Kami memasang borgol pengikat mana padanya untuk jaga-jaga. Terlihat seorang kakek tua yang diborgol sendirian dalam penjara. Kang Wu dalam hatinya bingung. Seorang penyihir dengan rambut acak-acakan dan janggut abu-abu. Dia terlihat seperti keluar langsung dari film Lord of the Ring. Kang Wu lalu masuk dan menyapa, senang bertemu denganmu. Aku Kang Wu Guardian. Aku datang karena punya beberapa pertanyaan. Si kakek bilang, tentu saja, namaku Karga, penyihir dari Tower of Truth. Kang Wu heran, ini pertama kalinya aku mendengar penyihir Tower yang tidak begitu dikenal di publik. Kau dieksploitasi oleh kultus Demon, bisakah kau jelaskan secara spesifik? Karga sambil kesal mulai bercerita, seperti yang kau dengar, para demon hina itu memaksa kami untuk bekerja siang dan malam seperti budak. Dan jika ada yang ketahuan berusaha melarikan diri, mereka akan dipukuli dan dibiarkan lapar. Kami telah mempelajari magic untuk mencari kebenaran bertahun-tahun lamanya. Kang Wu bertanya lagi, ku dengar kau menggunakan magic bahkan sebelum para player muncul. Benarkah begitu? Karga menjawab, benar, anggap saja itu sebagai imbalan kecil karena mengejar kebenaran. Kami dapat melakukan keajaiban dalam batas tertentu, tapi saat kami melanjutkan penelitian, kultus Demon menyerang Magic Tower. Mereka merebutnya dan memperbudak kami dengan mengeksploitasi magic kami. Seingatku itu terjadi setahun yang lalu. Kang Wu masih bingung, kalau kau bilang mengeksploitasi magicmu bagaimana tepatnya? Karga menjawab, kami dipaksa untuk memproduksi berbagai item magic yang mereka butuhkan. Item seperti permata kecil hitam seukuran kuku jari dan pasak salib aneh. Kang Wu menyadari sesuatu, Demonic Crystal dan Fissure Seed. Sekarang aku tahu bagaimana dua item itu diproduksi secara massal. Karga terus bercerita, selain itu kami juga dipaksa untuk meningkatkan berbagai senjata dan perlengkapan mereka. Demon hina, magic tidak seharusnya digunakan untuk alat yang sepele. Aku bisa lolos karena ada semacam konflik internal, serta ada demon lain yang menyerang. Aku nyaris tidak bisa melarikan diri di tengah kekacauan itu. Kang Wu kembali bertanya, apa para penyihir di Magic Tower tidak punya magic untuk digunakan bertempur? Jika memang begitu seharusnya kau bisa melarikan diri. Karga menjawab, kami tidak memiliki magic kuat yang diwariskan selama berabad-abad. Meski itu ampuh melawan monster, magic itu sama sekali tidak seefektif melawan demon. Kalau boleh aku ingin minta tolong, ada banyak rekan seperjuanganku yang malang dan terjebak. Tolong selamatkan mereka. Kang Wu tersenyum mencoba mengatur rencana. Tower Magic dieksploitasi oleh Demon. Mendengar hal itu saja sudah menyedihkan. Tapi jika dipikirkan lebih dalam,
Alasan mereka diserang oleh Demon setahun yang lalu berarti sebelum itu mereka tetap damai. Pada hari bencana saat umat manusia berada di ambang kehancuran, mereka hanya menonton meski punya kekuatan untuk bertarung. Mereka diam di hadapan penderitaan orang yang lemah. Aku tak tahu apa mereka bersalah atau tidak. Yang penting adalah nilai mereka, apa mereka berguna atau tidak. Dia bilang bisa meningkatkan peralatan. Jika ditekan lebih keras, mereka bisa menghasilkan senjata magic atau scroll yang bisa didistribusikan. Lagi pula aku sudah tidak puas dengan kekuatan rata-rata para player. Kang Wu lalu mengulurkan tangannya. Aku janji akan menyelamatkan rekan-rekanmu. Cerita berpindah ke Tower of Truth di Eropa. Di sana terlihat banyak demon dan anggota kultus berkeliaran di dalam Magi Tower. Tiba-tiba sebuah serangan datang. Ternyata itu serangan dari Sinon yang menyerang dengan pedangnya. Dari belakang Sinon diikuti player lain. Karga diam-diam tertawa dari belakang. Bagus, bergabung dengan Guardian sungguh sepadan. Guardian itu sekelompok orang bodoh yang mendedikasikan segalanya demi umat manusia. Aku hanya mendengar rumor tentang mereka, tapi tak kusangka orang-orang bodoh dan naif seperti itu sungguh ada. Sekarang setelah aku mengambil itu, semuanya akan berakhir. Kang Wu menepuk pundaknya dari belakang. Tuan Karga, setelah para monster di sekitar ditangani, kita akan menerobos masuk. Mohon tetap bersama pasukan utama dan memandu kami. Karga panik. Memandu masuk. Tata letak dalam tidak terlalu rumit. Tidak, maksudku aku akan memandu kalian menyelamatkan rekan-rekanku dan mengamankan hal itu. Dalam hatinya Karga berkata lain, memang aku peduli mereka entah masih hidup atau tidak. Yang penting mengamankan bahan penelitian di dalam tower. Dialog magic pertama. Kang Wu lalu bilang, tentu saja aku secara pribadi akan memastikan dan mengamankan hal itu. Tapi bahan penelitian apa yang sebenarnya Anda khawatirkan? Karga menjawab, bukan apa-apa. Anggap saja itu hanya bahan untuk mengejar kebenaran. Dalam hatinya Karga bilang, hal yang penting adalah teks penelitian Tower, Book of Hikati, Dewi Magic dan salah satu Titan yang konon ada dalam mitologi kuno. Sebuah buku yang berisi semua pengetahuan Hikati. Setelah sekian lama, akhirnya kami meraih secercah harapan untuk mencapai itu. Karga lalu bilang, kami belum mencapai hasil yang gemilang. Buku kebenaran lebih kompleks dan sulit dipahami daripada apapun. Karga tak sengaja tertawa. Dalam hatinya ia senang. Bagaimanapun para Guardian adalah pasukan yang sangat kuat. Sampai bisa mengalahkan cabang kultus demon besar di Tibet. Akhirnya hari di mana kami bebas dari demon telah tiba. Artinya buku itu akan kembali ke tanganku. Kang Wu diam-diam tersenyum dari belakang. Dalam hatinya menyadari sesuatu. Jelek sekali dia kalau soal acting. Kurasa memang akan jadi begini kalau seorang menghabiskan seumur hidupnya dengan mengurung diri dalam penelitian magic. Karga lalu bilang, kalau begitu aku akan pergi bergabung dengan pasukan utama. Bagaimana denganmu? Kang Wu menjawab, nanti aku menyusul. Setelah Karga pergi, dalam hatinya Kang Wu berpikir, kalau aku bergabung dalam pertarungan, aku cuma akan menghalangi player mendapatkan experience. Itu adalah faktor pertumbuhan paling penting. Dan mengenai buku kebenaran yang ia katakan, aku takkan bisa memahaminya juga. Sama seperti orang yang jelek matematika, disuruh membaca buku penuh rumus lanjutan. Orang dengan nol pengetahuan magic sepertiku takkan memahami isi kebenarannya meskipun berusaha keras membacanya. Tapi mungkin bisa saja kalau yang memahaminya adalah Amon, seseorang di pasukan Demon King yang mengikuti perkembangan pengetahuan magic. Tapi mungkin dia tidak ada di pihakku. Kang Wu kemudian mengeluarkan earphone dan menghubungi seseorang. Terserahlah. Aku tak membutuhkannya, tapi aku sudah tahu apa kebenaran itu. Lilith, apa semuanya sudah siap? Lilith terlihat menyiapkan sesuatu. Semuanya sudah siap, rajaku. Kang Wu berpikir,
Kebenaran itu tidak rumit, tidak sulit, juga tidak samar-samar. Ia mengeluarkan Hellfire. Baiklah, mari kita bergerak. Hingga pada akhirnya para player berhasil membebaskan para penyihir. Para demon dikalahkan dengan mudah. Para penyihir senang, Karga rupanya kau selamat. Aku selalu percaya hari ini akan tiba. Akhirnya kita bebas dari para demon. Temannya bisik-bisik, Karga, bagus kau menyelamatkan kami. Tapi kau tidak lupa soal itu bukan? Bagaimana kalau mereka ternyata mengambilnya? Karga bisik-bisik menjawab, tidak perlu khawatir, mereka itu cuma gerombolan orang bodoh. Mereka takkan serakah dengan mengambil hal semacam itu. Tak lama kemudian Kang Wu datang. Karga, apa kau sudah menemukan semua rekanmu? Tapi soal bahan penelitian yang kau sebutkan tadi, sebaiknya kau lihat sendiri. Di suatu ruangan, Karga ekspresinya berubah kecewa melihat sebuah buku yang terbakar. Tidak mungkin ini terjadi. Book of Heket ini dilindungi oleh magic yang kuat. Jangankan terbakar, dijatuhkan ke dalam lava pun tak akan rusak. Bahkan otoriti dari demon yang mengalahkan kami tidak bisa melakukan itu. Karga langsung marah pada Kang Wo. Apa yang sudah kau lakukan sampai buku-buku ini terbakar? Dasar tidak berguna. Apa kau tidak mengerti seperti apa kebenaran yang terkandung dalam buku itu? Kang Wu menghentikannya. Tuan Karga, kami minta maaf. Kami tidak bisa melindungi bahan penelitian seperti itu. Tapi bagaimana kalau begini? Aku akan mendukung penelitianmu di Korea agar datanya bisa dipulihkan kembali. Karga bingung. Kau benar mau mendukung penelitian kami? Kang Wu mulai membujuk. Pada akhirnya hal terpenting bukanlah buku itu, tapi pengetahuan di kepalamu itu. Dengan dukungan yang cukup, menciptakan kembali buku itu bukan hal yang mustahil. Karga tersenyum melihat secercah harapan, tapi penelitian memerlukan dana yang sangat besar. Kang Wu tersenyum dengan santai. Kalau kalian bisa sedikit membantu kami akan pastikan pendanaan bisa dilakukan. Teruslah memproduksi item magic dan pasok pada kami seperti sekarang. Semua penyihir ragu. Kang Wu bilang lagi, tenang saja, situasi takkan seperti di tempat ini. Setelah berkonsultasi dengan Guild Master Red Rose yang merupakan salah satu guild besar, kami akan menyesuaikan jam kerja dan persyaratannya. Karga dalam hatinya bilang, ini bukan sesuatu yang pantas diragukan. Magi Tower sudah terkontaminasi oleh energi demonik. Di sini sudah bukan tempat bagi manusia dan Book of Heket yang terbakar setengah. Karga lalu berkata, baiklah aku mengerti. Aku terima tawaranmu. Kang Wu menjawab, keputusan yang bijak. Kalau begitu mari kita langsung berangkat ke Korea. Karga lalu bertanya, tunggu dulu, ngomong-ngomong apa kalian punya dana penelitian awal? Kang Wu berbalik dan menjawab, sebenarnya menyetujui dana penelitian atas otoritasku sendiri akan menjadi hal yang sulit. Kami perlu memastikan terlebih dahulu nilai item magic apa yang kalian produksi, barulah setelah itu mengajukannya. Karga heran. Kami bisa melakukan lebih dari sekedar enhancement. Kami juga bisa memproduksi gulungan magic. Kang Wu menjawab, aku tahu, tapi pasti butuh waktu agar atasan bisa menyetujui proposal itu. Minimal 6 bulan, atau bisa lebih dari 1 tahun. Karga tambah bingung, itu terlalu lama. Diam-diam Kang Wu sudah menyiapkan rencana. Tenang saja, ada pinjaman kredit yang bisa menutupi biaya penelitian awal, tepatnya pinjaman tingkat ketiga. Kang Wu lalu membagikan kertas proposal. Kang Wu mulai ngoceh. Dunia keuangan tingkat ketiga justru tingkatan yang paling tinggi. Tak perlu khawatir. Pekerjaan kalian akan dibayar sesuai tingkat nilai barangnya, jadi tak perlu memikirkan pendanaan. Karga tersentuh mendengar itu.
Dalam hatinya ia bilang, benar-benar memalukan. Awalnya aku hanya memanfaatkan mereka. Dengan bantuan guardian, aku berniat mengakhiri kehidupan perbudakan kami dan menggunakan Book of Hikmet untuk mendapatkan pengetahuan origin. Saat aku melihat kerusakan pada buku itu, aku malah bertindak kasar padanya. Tapi dia tidak memandang rendah kami setelah diperlakukan seperti itu dan malah membantu pendanaan kami. Karga tersenyum penuh bahagia. Terima kasih sudah memperkenalkan kami pada pinjaman tingkat ketiga. Dalam hatinya Karga bilang, bisa-bisanya aku menganggap penyelamatku sebagai orang bodoh. Kang Wu balas dengan senyuman bahagia yang sama. Tidak usah sungkan. Dalam hatinya Kang Wu berkata lain, justru akulah yang bodoh karena telah menyepelekan dirinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.